Pernah nggak sih kamu lagi presentasi penting atau ngobrol sama gebetan, malah cegukan? Malu banget kan? Tapi tenang, cegukan itu hal wajar. Tapi bisa jadi juga tanda bahaya kalau berlangsung terus-menerus. Di video ini kita bakal bahas semua hal tentang cegukan. Dari yang lucu sampai yang serius. Cegukan atau dalam istilah medis disebut singultus adalah kontraksi tiba-tiba dan tidak disengaja dari diafragma, otot utama yang membantu kita bernapas. Nah, kontraksi ini bikin pita suara kita menutup secara tiba-tiba. Dan hasilnya, hik, suara khas cegukan itu muncul. Bayi dalam kandungan pun bisa cegukan loh. Bahkan nggak cuma manusia, anjing dan kucing juga bisa mengalami cegukan. Lalu, kenapa sih kita bisa cegukan? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama, makan terlalu cepat atau kebanyakan. Saat kamu makan cepat-cepat, udara ikut masuk ke lambung dan bisa mengiritasi diafragma. Kedua, minuman bersoda atau beralkohol. Gas di dalamnya bisa memicu cegukan. Ketiga, perubahan suhu mendadak. Misalnya, kamu minum air es setelah makan makanan panas. Keempat, emosi atau stres berlebihan. Iya, gugup juga bisa bikin cegukan. Kelima, iritasi saraf vagus atau phrenikus. Contohnya karena asam lambung naik atau bahkan benjolan di sekitar leher atau dada. Keenam, efek samping dari obat-obatan tertentu seperti anestesi, steroid, atau kemoterapi. Dan ketujuh, beberapa kondisi medis serius seperti stroke, tumor otak, gagal ginjal, atau gula darah tinggi juga bisa memicu cegukan berkepanjangan. Nah, cegukan juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, cegukan akut. Ini yang paling umum dan biasanya berlangsung kurang dari 48 jam. Kedua, cegukan persisten. Kalau cegukannya berlangsung lebih dari 48 jam, tapi kurang dari sebulan. Dan ketiga, cegukan intractable. Ini yang paling jarang, tapi juga paling mengganggu karena berlangsung lebih dari 2 bulan. Kalau kamu lagi cegukan, jangan langsung panik dulu. Coba deh beberapa cara sederhana berikut ini untuk menghentikannya. Tahan napas selama 10-20 detik. Atau coba minum air dingin pelan-pelan. Bisa juga bernapas dalam kantong kertas. Ingat, kertas ya, bukan plastik. Menelan gula pasir juga kadang berhasil. Atau coba tarik lidahmu perlahan. Ini bisa merangsang saraf vagus. Kalau kamu berani, coba gigit lemon atau minum sedikit cuka. Atau tekan bagian dada atau lutut ke arah perut. Kayak lagi olahraga ringan, ini namanya manuver Valsalva. Kalau cegukanmu karena asam lambung, coba deh tidur dengan posisi kepala agak terangkat. Hindari juga makan terburu-buru dan minuman bersoda, supaya nggak gampang kambuh. Tapi, kamu juga harus tahu kapan cegukan jadi tanda bahaya dan perlu periksa ke dokter. Kalau cegukan berlangsung lebih dari 48 jam, atau disertai gejala seperti nyeri dada, kesulitan bernapas, muntah terus-menerus, berat badan turun drastis, atau suara cegukan jadi aneh. Itu tanda harus waspada. Bisa jadi itu pertanda ada gangguan serius seperti stroke, infeksi, atau masalah sistem saraf. Sekarang kita masuk ke segmen seru. Fakta dan mitos seputar cegukan. Katanya, cegukan bisa dihentikan dengan dikagetin, kadang berhasil, tapi itu karena refleks saraf, bukan solusi medis. Cegukan tanda ada yang kangen? Mitos sih, tapi ya lumayan buat gombalan. Cegukan bisa bikin meninggal? Jarang banget, tapi cegukan kronis bisa jadi gejala penyakit serius. Dan ya, makan cabai atau makanan pedas bisa bikin cegukan karena iritasi lambung atau saraf. Jadi sekarang kamu tuh udah tahu kan? Cegukan itu bisa lucu, bisa juga bikin panik. Tapi yang penting kamu tuh udah punya ilmunya. Mulai dari penyebab, cara mengatasi, sampai kapan harus ke dokter. Kalau kamu pernah punya pengalaman cegukan yang lucu, ekstrem, atau aneh, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe buat info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya,
dan semoga cegukanmu cepat hilang.